Kalau kita menggunakan konsep waktu itu sebagai kekinian, maka kita nggak seneng menunda-nunda waktu. Karena waktu ya hari ini gitu. Kini, hari ini, sekarang. Coba ya. Memang ini kalau diteorikan kayak sulit Mas Fatih. Kalau diteorikan ya. Tetapi sebenarnya kalau dipraktekkan nggak susah sih. Nggak susah. Coba pejamkan mata. Contoh ya, ini contoh prakteknya. Pejamkan mata. Lalu alami rasa sakit itu setotal-totalnya dan cintai dia. Sambutlah kedatangannya. Bukan menyambut peristiwanya loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sufi, kembali lagi di sesi ngerumat ngaji Rumi sebagai terapi. Ya tak terasa ya, kita udah episode keempat ini Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Dan sekarang udah mencapai di penghujung tahun ya. Iya. Ya penghujung tahun itu waktu-waktu dimana kita memikirkan masa lalu kita yang belum tercapai dan kita merencanakan masa-masa yang akan datang ini nanti. Kalau anak-anak muda kan gitu. Ya, biasanya di awal tahun ada wishlist untuk 2025. Dan apa? Ya 2024 yang belum tercapai apa nanti insya Allah diwujudkan di 2025. Nah, berhubung ini ada di penghujung waktu ya, penghujung akhir-akhir tahun, kita rasanya pas untuk membahas waktu dalam segi spiritual. Oh ya. Ya, waktu dalam pandangan Rumi ya, dalam pandangan Sufi lah. Nah, sini saya sudah mengumpulkan beberapa syair dalam kitab Masnawi. Iya. Ya, saya bacakan dulu syair yang pertama, Pak. Oh ya, siap. Ini ada di kitab jilid pertama, kitab Masnawi jilid pertama, bait ke 133. Bacanya gini. Oh kawan, Sufi itu anak waktu. Kata esok tak diisyaratkan di dalam ini. Maulana, bukankah engkau seorang sufi? Kenapa mesti ada perkataan? Biarkan waktu berlalu hingga waktu berikutnya. Nah, syair ini begitu indah tapi ya agak susah buat ya kita hayalkan lah, Pak. Di sini kan ya tentang percakapan seorang Hasamuddin kepada Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, kita membedah satu kata dulu, satu frasa dulu lah. Iya. Sufi itu anak waktu. Nah, maksudnya ini apa, Bah? Menurut penaklukan kita ini? Waktu itu kapan sebenarnya? Kalau kita mau bertanya secara lebih hakikat ya, lebih hakiki. Kemarin itu ada nggak sih gitu? Ya. Atau besok itu ada nggak sih gitu ya? Kan yang ada kan selalu sekarang ya. Nah, saya ulangi lagi, yang ada kan selalu sekarang. Kalau yang nggak sekarang kan nggak ada sebenarnya, Mas Fatih. Nah, gimana Mas Rik? Coba besok itu ada nggak? Besok Nggak tahu kan? nggak tahu. Ya bukan nggak tahu sebenarnya, nggak ada Mas Fatih. Oh, Karena ketika nanti besok datang jadinya kan sekarang juga. oh ya ya. Kita bilang besok, ketika itu nyampe ya jadi sekarang. Jadi Sufi itu adalah anak waktu kekinian. Nah, jadi Sufi itu anak waktu yang betul-betul ada waktu itu. Di mana waktu yang betul-betul ada adalah sekarang. Oh iya. Kemarin nggak ada. Kemarin itu nggak ada. Adanya kan di sini. Misalnya contoh gini. Mas Fatih ingat waktu S1 dulu. Ingatnya kapan? Ya, ingatnya sekarang. Udah sekarang kan. Ini. Jadi bukan dulu kan. Jadi Mas Fatih itu ingat dulu waktu SMA, waktu S1. Ya itu kan dulu. Nah, saya nanya sekarang. Lah ingatnya kapan? Sekarang. Ya, itu sekarang. Jadi artinya apa ini ketika Rumi bilang Sufi adalah anak waktu adalah bahwa Sufi adalah anak sekarang, anak kekinian. Nah, kalau kita menggunakan konsep waktu itu sebagai kekinian, maka kita nggak seneng menunda-nunda waktu. Karena waktu ya hari ini gitu. Kini, hari ini, sekarang. Nah, sehingga orang Sufi ya nyuwun sewu ya, nggak menunggu surga itu nanti. Surga itu ya sekarang itu. Makanya Rasulullah dawuh baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi
rumah atau tempat yang sedang kita diami hari ini, waktu yang sedang kita nikmati hari ini, ya itulah surga. Maka di dalam orang-orang sufi kata esok tidak disyaratkan di jalan ini. Di jalannya tidak ada. Esok gak ono. Pokoknya gini. Nah, apalagi ini kita besok tahun baru ya. Nah, tahun baru itu kan sebenarnya ilusi. Ilusi artinya buatan pikiran manusia gitu kan, karena cuma dikasih nama aja, nama tahun baru, tapi waktu kan sama semua. Ya, kan tahun baru seakan-akan kan masih besok. Nanti ketika nyampe di 1 Januari 2025 ya jadi sekarang kan. Sekarang itu. Kalau sekarang ya besok ya belum ada, tahun baru belum ada, besok itu. Tetapi ketika kita nyampe di sana jadi sekarang. Maka saya sering begini, Mas Fatih. Ini kita bicara spiritual, mohon maaf jika agak susah dipahami ya. Saya punya contoh ini nih. Ini lingkaran ya. Ini lingkaran. Kalau dia bergerak, Mas Fatih, lingkaran ini bergerak. Yang kelihatan cepat bergerak itu kan yang bagian luar. Iya kan? Di sini porosnya bergerak tapi lambat. Jadi kita akan melihat bahwa gerakan yang di luar ini itu lebih lambat daripada gerakan yang di dalam. Oh iya. Iya kan? Spiral gitu. Atau begini nih. Nah ini nih. Nah ini nih ya. Iya. Ini kalau bergerak, ini kecepatannya sebenarnya sama, tetapi ini kelihatan lebih lambat. Kelihatan lebih lambat. Ya kan, ini kecepatan lebih besar. Maka ketika seseorang masuk ke dalam inti dirinya, nah ini, semakin kita masuk, makin lambat. Semakin masuk, semakin lambat. Yang pada akhirnya adalah keheningan belaka. Yang pada akhirnya adalah diam. Nah itu kalau kita masuk ke dalam inti hakikatnya. Makanya nanti di syair berikutnya ada itu. Nanti ya, nanti kita baca lebih lanjut nanti di sana. Sehingga sebenarnya waktu itu ya relatif gitu. Contohnya begini. Mas Fatih pernah nggak merasakan waktu begitu cepat? Ya pernah. Atau waktu begitu lambat? Ya pernah kan ya? Juga, ya. Jadi waktu kalau diukur secara metode pikiran objektif 2 detik, 3 detik, 4 detik, 3 menit, sekian menit ya. Itu kan kan itu objektif. Sama lah 4 detik itu ya sama. Mau di sini, mau di sana, mau dimanapun sama. Tetapi cepat atau lambat itu subjektif. Jadi waktu itu cepat atau lambat itu tergantung perasaan. Kalau kita lagi bersuka cita, lagi berdua dengan orang yang kita cintai, maka waktu berlangsung begitu cepat. Tapi pada saat Mas Fatih menunggu yang dicintai, kalau pas bersama begitu cepat, saat menunggu begitu lambat. Nah itu jadi kerelatifan waktu. Tetapi nanti kita sebagai para pejalan yang berkehendak di jalan spiritual, maka kita harus tadi masuk lebih dalam di dalam keheningan. Maka ini loh Mas Fatih, ada hadis, itu hadis saya sangat terkesan sekali, misalnya as-sholatu imaduddin wasumtu afdol. As-sholatu, sholat itu imaduddin, tiang agama. Wasumtu afdol, tetapi diam itu afdol, lebih utama. Jadi sholat harus menghasilkan keheningan. Sholat harus diam. Tadi masuklah ke dalam ruang hakikat. Nanti kalau kita masuk ke dalam ruang hakikat, kita keluar dari ruang waktu. Nah kita akan merasakan betul penyatuan tauhid yang bukan hanya kata-kata ya, bukan hanya intelektual, tetapi penyatuan tauhid di dalam betul-betul di dalam ma'rifat, di dalam rasanya, bukan sekedar kata-kata. Kalau kata-kata ya berserakan di mana-mana ya. Kata-kata tauhid, penyatuan itu kan berserakan di buku-buku, diperdebatkan di mana-mana. Tetapi sudahkah kita merasakan tauhid ya? Bukan sudahkah kita merasakan sudahkah kamu tahu tentang tauhid, bukan hanya sekedar tahu, tapi sudahkah kita merasakan tauhidnya. Jadi kalau ingin jadi sufi, nggak usah besok-besok Mas Fatih. Kalau mau jadi sufi, oh kawan, sufi adalah anak waktu. Kata esok tak disyaratkan di jalan ini.
Nah, itu syair yang pertama. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, Maulana, bukankah engkau seorang sufi? Kenapa mesti ada perkataan biarkan waktu berlalu hingga waktu berikutnya? Ya, nggak usah berkata biarkan waktu berlalu. Waktu nggak pernah berlalu, ada terus, Mas. Iya. Ada sekarang ada terus loh ya. Nah, coba sekarang ada yang nggak sekarang? Nggak ada. Jadi saya ini ya sekarang, ini sekarang, semua sekarang. Nah, itu bagaimana sufi memaknai waktu. Mas Fatih ya, tentu nanti ada waktu dianalisa secara fisika ya bisa. Ya kan ada fisika waktu. Waktu dihitung gitu dihitung bisa. Itu tapi kalau sisi hakikinya ya enggak. Sisi hakikatnya waktu itu sekarang ini. Iya, waktu itu ya sekarang ini. Kalau besok dan kemarin imajinasi. Masih ya imajinasi. Imajinasi. Ya. Tapi itu tadi imajinasinya kapan? Ya sekarang juga. Ya perasaan kita sekarang tentang besok dan masa lalu. Iya gitu. Tentang misalnya gini. Waktu dulu ya, ini kalau kita bahas biar nggak terlalu biar nggak susah misalnya. Saya mau ngasih contoh. Mas Fatih misalnya dulu itu pernah patah hati ya, putus cinta misalnya 2 tahun yang lalu misalnya. Mungkin sekarang ketika diimajinasikan rasa patah hati itu nggak enak sekarang. Tapi beberapa waktu nanti berlalu, lalu Mas Fatih tiba-tiba melihat yang dulu mutus Mas Fatih ternyata memang orangnya memang nggak layak gitu untuk disayangi menurut Mas Fatih. Lalu tiba-tiba putus itu jadi indah kan? Ya bisa. Jadi alhamdulillah bisa putus. Jadi indah. Jadi apa namanya apa yang terjadi di masa lalu itu bisa kita ubah di hari ini, itu bisa kita ubah. Yaitu tadi hal yang kita anggap dulu begitu meresahkan, menggelisahkan, mengecewakan ya. Tiba-tiba kita bisa merasakan, oh ternyata begitu indahnya. Oh putus ternyata indah lah, gitu ya gitu. Ya itu tadi contoh-contohnya ya. Ya aku ingat kata-kata Pak Nur Jabir. Oh iya, gimana? Dia di YouTube-nya dia ngomong gini, kalau sufi itu ulang tahunnya 2 kali. Ya kita memang ulang tahun kan, kalau tahun baru kan sama aja, bumi kan berulang tahun kan ya. Iya. Nah, ulang tahun pertama ya ulang tahun di dunia itu, ulang tahun tanggal ulang tahunnya. Ulang tahun kedua itu dia pada awal perjalanannya, dia menemukan awal perjalanannya. Oh iya. Itu kan artinya dia udah sampai di titik keheningan tadi kan? Iya, betul. Udah sampai titik keheningan, baru dia memulai perjalanan yang baru setelah sampai ke titik keheningan tadi. Ya, itu namanya kelahiran kedua ya. Nah, iya. Jadi ada nyebut ya kelahiran secara syariat ya. Mas Fatih lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, lalu terus Mas Fatih ulang tahun, itu kan ulang tahun syariat. Tetapi sebenarnya asal muasal kita yang sejati kan kefitrahan bertauhid. Jadi ketika Mas Fatih lalu menemukan tauhid itu, merasakan tauhid itu, ya Mas Fatih lahir kembali seperti asalnya dulu. Ulang tahun itu. Nah, kita harus memahami waktu bukan hanya dipahami secara fisika ya, tetapi juga harus dipahami secara spiritual seperti ini. Ya. Yang kita selama ini kan mikirnya waktu ya cuma jam itu tadi, ya kan? Ya waktu itu cuma jam ya, 1 detik 2 detik itu waktu ya, 1 jam 2 jam. Nah kalau gini Pak, bagaimana cara kita ya tadi menghilangkan rasa rasa kesal kita terhadap masa lalu dan rasa khawatir kita terhadap masa depan gitu. Kan kalau seorang sufi tadi ya waktu itu sekarang. Cuman kita seringkali sebagai awam kan ya punya ketakutan masa depan gitulah. Nah cara kita untuk menghindari gampang ya, menghindari dari itu gimana? Nggak usah dihindari, nggak usah dihilangkan, kan nggak ada. Jadi ya rumusnya kan tadi, ya usah dihindari, nggak ada. Yang ada kan sekarang. Jadi gini loh, kan Mas Fatih misalnya si Fulan ya, kan merasa sakit hati di masa lalu. Iya. Tapi pertanyaannya saya ulang, rasa sakit hatinya kapan? Ya sekarang. Sekarang, bukan masa lalu. Jadi bukan masalahnya masa lalu kan? Iya, bukan. Masalahnya sekarang. Kenapa kamu rasakan gitu? Tapi sederhananya begini Mas Fatih, terimalah
terimalah sebagai, jadi kalau kita pas sakit hati, terimalah rasa sakit hati karena rasa sakit itu nyatanya kita alami sekarang saat ini ya. Tapi nggak usah nyalain masa lalu, karena ya itu peristiwanya kan sudah nggak ada. Sakit hati kan adanya sekarang, jadi nggak usah disesali gitu istilahnya ya, nggak usah ada penyesalan berlebihan. Yang penting sekarang kalau misalnya ada seseorang yang menyesali masa lalu atau menakuti masa depan, rasanya kan hari ini, rasa nggak enaknya hari ini sekarang ini terimalah secara total. Rasa nggak enaknya itu terima, jangan lari kayak kemarin yang podcast kemarin ya, podcast yang kedua ya, nanti bisa dilihat lagi. Nggak usah lari dari masalah, alamilah, peluklah, cintailah. Karena itu loh, saya itu sangat terkesan dengan doanya Ashabul Kahfi, Mas. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ya Allah, datangkan kepadaku rahmat, cinta. Baru wahayyi lana min amrina rasada. Lalu berilah kami jalan keluar. Yang pertama itu mencintainya dulu. Nah, ini yang sering kali kita itu, gimana cara wong itu masalah kok dicintai ya. Coba ya, memang ini kalau diteorikan kayak sulit, Mas Fatih, kalau diteorikan ya, tetapi sebenarnya kalau dipraktekkan nggak susah sih. Nggak susah. Coba pejamkan mata, contoh ya, ini contoh prakteknya, pejamkan mata, lalu alami rasa sakit itu setotal-totalnya dan cintai dia. Sambutlah kedatangannya, bukan menyambut peristiwanya loh ya. Karena peristiwanya sudah nggak ada. Kan peristiwanya sudah, misalnya Mas, ada si Fulan putus sama kekasihnya dulu. Peristiwanya kan sudah nggak ada. Nggak ada kan peristiwanya. Yang ada kan rasa sakit hati. Sekarang. Jadi yang diterima itu sakit hatinya itu loh, bukan peristiwanya. Nah, orang sering kelirunya itu di situ. Dia itu menerima peristiwanya loh. Ngapain peristiwa buat terima? Nggak ada kok. Sudah nggak ada kan. Peristiwa kamu diputus kan sudah nggak ada. Iya. Ya udah lampau. Udah lampau, udah nggak ada. Yang ada kan rasa sakit hati. Nah, yang diterima itu rasa sakit hati. Diterima, lalu sambil menghayati nafas ya. Coba nanti juga ada ngaji nafas di channel ini, bisa dipelajari. Sambil menghayati nafas, menikmati nafas, kamu terima, kamu peluk rasa sakit hati yang sedang terjadi hari ini. Karena bagi sufi nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan, yang ada ya sekarang. Yang sekarang. Terima saja. Nanti dia akan luntur, Mas Pak. Jadi sesuatu itu kalau dipeluk, dicintai, dia luluh. Oh iya. Nah, iya toh? Ya gitu terus. Iya memang. Sesuatu yang kita sadari, misal ya emosi, ketika kita emosi, ya kita sadari, oh aku marah. Kan kita suruh tenang, biasanya kalau orang marah kan suruh tenang tuh kan. Ya otomatis kan luluh dah. Ya luluh. Karena semua yang dicintai dia akan luluh. Nah, semua yang dicintai itu anggaplah itu sufi itu kalau dibuat kata-kata sederhana, satu kata sufi apa? Cinta. Itu kata-kata satu-satunya kata yang menurut saya, bahasa Indonesia ya, yang menurut saya dia mewakili dari seluruh konsep tasawuf itu cinta. Dan itulah jalan keluar dari semua masalah. Jadi kita cintai semuanya. Ya, dicintai dengan setulus hati. Memang wong urip kuwi onone ngono. Jadi wong urip kuwi onone sakit hati, terus semangat, lalu putus lelah, capek, bosen, itulah kehidupan. Dan kita harus menerima semuanya dengan cinta. Pejamkan mata, lalu sambutlah sakit hati yang kita alami itu dengan sambutan cinta. Nanti kalau engkau peluk, itu kan seakan-akan saya membayangkan begini, saya seorang suami ketika saya marah, lalu istri saya memeluk dengan penerimaan total, lalu saya dicintai, marah saya luluh. Otomatis, Mas. Masa ya buktikan aja. Ya gitu. Ya. Jadi tahap awal ketika kan kita sadari perasaan yang saat ini dah. Iya. Bukan peristiwanya. Bukan peristiwanya nggak ada. Peristiwanya udah lama, udah nggak ada. Udah nggak ada peristiwa. Lama udah nggak ada berarti. Besok juga nggak ada juga sih. Nah, gitu. Kan tadi kalau takut masa depan gimana? Ya masa depan kan belum ada. Yang ada apa? Ketakutanmu kan. Ketakutan saat ini. Nah, ketakutan saat ini, ya diterima ketakutannya.
Diterima dengan penuh cinta. Kalau diterima lalu dipeluk, disambut dengan cinta, ketakutan itu akan luluh. Bahkan bisa bermetamorfosis menjadi energi luar biasa. Ya itu ya syair tadi ya. Syair yang pertama gitu. Ya. Lalu kita beranjak ke syair kedua teman-teman. Ya. Ini tetap di kitab pertama, namun agak jauh ini ya. Di syair bait ke 140 sampai 141 ya. 1440 maaf. 1440 ya. Saya bacakan ya. Ya. Ada suatu waktu di mana tak ada lagi waktu. Dan dari makom qudsi di mana keagungan ilahi menjelma di sana. Dan ia tersadarkan dari suatu alam di mana simuk roh telah terbang dan menyaksikan futuh. Banyak kata-kata yang kata-kata yang susah dipahami ini, Pak. Ya. Ya kayak simuk roh terus menyaksikan futuh, Ya. makom qudsi. Ya, ini Kita bahas yang di awal dulu. Iya, ya. Waktu kok tidak ada waktu gitu. Ya tadi itu Yang saya tadi. bayangkan, saya ulang lagi dah konsep tadi. Jadi ketika ini berputar, ini tampak begitu cepat. Ya. Dan porosnya dia kelihatan lambat. Coba nanti kalau ada sepeda putar gitu, kan yang di luar kayak cepat, yang di dalam kan lambat. Yang di lambat ya gerak pelan. Iya, gini. pelan-pelan. Nanti semakin lambat, semakin kita masuk ke dalam, semakin masuk dalam poros, semakin masuk dalam inti. Kalau bahasa spiritualnya, semakin masuk di dalam tauhid, kamu akan berada di dalam keheningan total. Disitulah nggak ada waktu lagi. Itulah abadan abada, itulah keabadian. Makanya di sini disebut qudsi ya. Ada suatu waktu di mana tak ada lagi waktu, dan dari makom qudsi di mana keagungan ilahi menjelma di sana. Jadi tajallinya energi ilahiyah itu bertajalli di makom qudsi. Jadi makom qudsi itu gini Mas Fatih. Makom itu ada 4 ya. 1 makom qudsi, 2 makom sultani, 3 makom ruwani, 4 makom mulki. Ya, jadi makom jismani ya, makom jismani. Jadi makom jismani itu ya makom-makom alam mulek ini yang kelihatan. Nah, nanti masuk lebih dalam ke makom ruwani, makom perenungan, lalu masuk ke makom sultani. Nah, yang paling tinggi adalah makom qudsi, di mana di situ awal penciptaan. Tapi kata awal ini harus dikasih tanda petik. Nah, Bukan awal dulu gitu. Jadi awal yang nggak ada akhirnya. Karena kalau kita membayangkan awal kan mesti ono akhir. iya, Nah, ini bukan. Makanya Allah itu wal awalu wal akhiru. Ya awal ya akhir kan. Ya dohiru wa dohiru wal batin. Allah itu ya dohir ya batin. Nah, itu kan melampaui dualitas maksudnya. Itulah makom qudsi, di mana kalau orang sufi bilang itulah nur Muhammad. Oh iya. Cahaya Muhammad. Nah, ini kita bahas lebih sederhana ya biar mudah dipahami. Nur Muhammad itu bahasa sederhananya cinta. Loh, gitu. Iya, bahasa sederhananya cinta. Karena Allah itu menciptakan Muhammad karena mencintai. Oh. Iya, jadi Nur Muhammad itu cinta. Nah, ketika orang berada di dalam cinta, dia abadi, Mas. Oh iya. Iya, ketika orang berada di dalam cinta, dia abadi. Atau ya kalau kita kita ya sederhana aja lah. Mas Fatih kalau lagi di Puante seneng banget itu. Mas Fatih kan lupa masa lalu dan masa depan. Iya, iya itu. Mas Fatih hanya berada di saat ini kan. Ya, Keabadian. kenikmatan total. Ya, kenikmatan total. Kenikmatan total, dan Mas Fatih akan abadi di sana. Jadi kalau kita ingin abadi, maka abadikan hidupmu dengan cinta. Nah, itu makom qudsi, di mana baru setelah itu, setelah Allah menciptakan ruh Muhammad itu baru menciptakan ruang, menciptakan waktu. Jadi bahkan waktu fisika loh ya. Bahkan waktu fisika itu anaknya cinta. Iya. Nah, jadi ruang, waktu, benda-benda ini adalah anak turun dari cinta. Semua kita ini adalah bani cinta. Baninya cinta. Kita itu adalah anak-anak cinta. Maka ketika seseorang berada di sana, ya dia melampaui semuanya, melampaui ruang, melampaui waktu. Nah, itu kalau ketika para sufi mengalami ekstase, dia akan merasakan kenikmatan total di sana. Dan secara rohaniah dia abadi.
Ya, sarannya dia jadi berada di sekarangnya itu. Iya, iya hanya sekarang ini. Dalam tanda kutip itu ya. Makanya kita latihannya begitu, latihan sederhananya begitu, menikmati hari ini saat ini ya, menikmati waktu ini, menikmati ruang ini, menikmati di sini, ya, menikmati saat ini. Bagaimana teknik-tekniknya atau torekohnya atau riadohnya yang mungkin cocok bagi banyak orang itu menikmati nafas, Mas. Menikmati nafas? Iya, menikmati nafas itu untuk menikmati hari ini, menikmati saat ini. Oh iya, iya. Untuk menerima saat ini itu menikmati nafas. Nah, jadi ya nafas ini gratis ya. Apa aku pengen bayar? Pengen bayar berarti loro. Oke. Loro dikasih selang. Iya. Tapi enggak ya, maksudnya nafas kan gratis. Ya cara menikmati paling gampang ya menikmati kegratisan nafas ini kan. Menikmati nafas. Nah, itu nanti akan menjadi kehadiran saat ini akan lebih mudah kita mengalaminya. Walaupun nanti ketika orang berada di dalam makom-makom yang sudah mulia ini, yang nggak usah nunggu menikmati nafas, pokoknya setiap saat ya itulah saat ini. Apa yang terjadi ya saat ini dan dia selalu mencintainya itu. Iya, karena Allah itu berada di ruang melampaui ruang dan waktu, maka orang ketika menikmati tauhid, kemanunggalan, tauhid itu dia berada di dalam ruang dan luar ruang dan waktu, dimana kalau di dalam konsep tasawuf termasuk di dalam Masnawi ini disebut sebagai makom qudsi. Ya, gitu. Oke. Jadi begitu teman-teman ya. Waktu yang dimaksud para sufi itu ya waktu yang sekarang ini. Ya. Dan jika kita menikmati ya mencintai waktu yang sekarang ini, ya kita akan menemukan titik keheningan kita sehingga kita akan dapat memulai kembali semua perjalanan. Nanti setiap saat adalah tahun baru. Nah, setiap saat berarti tahun baru. Tahun baru tidak usah nunggu 1 Januari. Nah. Bahkan setiap saat adalah tahun baru. Setiap saat itu ya barumu itu ya setiap saatmu ini. Kebaruanmu, kebaruan kalian. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir, Pak? Bukan terakhir, maksudnya kata-kata untuk mengakhiri tahun ini lah. Ya, ini saya selalu ingat Abu Nawas sih kalau itu ya. Saya ingat Abu Nawas itu dzunubi mislu a'dadir rimali. Fahabli taubatan ya zal jalali. Fa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifahtimali. Yang maknanya kesalahan-kesalahan, kekhilafan kita itu bertempuk laksana debu. Semoga Allah tidak menyiksa kita karena kekhilafan kita. Usiaku berkurang setiap saat, tetapi kekhilafan dan dosa-dosaku bertambah sepanjang saat. Nah, itu ya, semoga itu kita hayati sehingga kita lebih menghargai waktu yang diberikan oleh Allah. Ya, saya kira gitu untuk ucapan tahun baru. Ucapan tahun baru kali ini. Ya. Terus sekian episode kali ini ya teman-teman. Kita bertemu lagi tahun depan. Ya bukan tahun depan sih. Kita bertemu lagi sekarang ini juga kita bertemu lagi. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.